Shalom Jemaat GSI Kamar Surya 2. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dalam Tuhan. Dan saat ini kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau menaikkan pujian kita buat Tuhan. Kita percaya Tuhan yang memimpin setiap kita dan Tuhan yang menyertai setiap kita. Tuhan menyertai langkah hidup kita dan Tuhan menyertai setiap apapun yang kita lakukan saat ini. Untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersembah Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau. Terlebih layakkan setiap kami Bapa. Layakkan kami menaikkan pujian bagi Engkau. Layakkan kami menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang memimpin setiap kami. Hanya Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Tangan kananmu yang menopang kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan puji-pujian Tuhan. Kami serahkan ibadah dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Yesus. Campur tangan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Di setiap rumah kami Tuhan, Kau tetap selalu hadir dalam hati setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita menaikkan pujian Tuhan, memegang pimpinan setiap dalam perbuatan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan pegang. Dalam tiap kedua
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima bagian dari firman yang akan menguatkan dan meneguhkan kita di dalam perjalanan iman kita di tengah-tengah dunia yang menakutkan. Bapa di dalam surga, kami datang di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami butuh Tuhan berfirman melalui hamba-Mu bagi kami, sehingga kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dihiburkan, bahkan kami disembuhkan. Urapan Allah turun bagi kami pada pagi hari ini, bagi hamba-Mu yang berbicara, juga bagi setiap jemaat yang mendengarkan berita kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami di dalam pemberitaan kabar baik ini ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan di pagi hari, pada hari Minggu yang terakhir di bulan April ini. Kita semua masih ada dan tidak kekurangan sesuatu pun, karena Tuhan baik bagi kita sekalian. Dan sekalipun kita tidak berkumpul dalam satu ruangan di gereja, saya percaya bahwa Tuhan menyertai saudara semua di rumah masing-masing. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan membawa berita firman Allah yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kita siapkan pikiran hati kita juga Alkitab kita dengan pembacaan yang akan kita baca pada pagi ini yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saudari Rina akan membantu kita untuk membacakan dengan jelas. Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak melihat mereka. Mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Walau ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pembacaannya cukup panjang tetapi sangat jelas bagi kita. Alkitab berkata setelah kebangkitan dari Tuhan Yesus, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjalan beberapa kali mengunjungi para murid-muridnya, termasuk kedua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa sebelum naik ke surga Yesus menjumpai beberapa murid? Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Apakah semua orang mati juga seperti Tuhan Yesus? Saya katakan tidak. Kalau seandainya saya mati, saya tidak akan menampakkan diri dalam keluarga. Saya pun tidak akan menampakkan diri di tengah-tengah jemaat. Saya tidak akan menampakkan diri di tengah-tengah murid-murid saya. Karena saya manusia biasa, bukan manusia Allah. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan berpikir bahwa ada hari kesekian dari kematian seseorang. Takut kalau orang-orang itu datang mengunjungi rumah-rumah kita. Tidak demikian. Setiap orang yang dipanggil Tuhan pulang ke rumah Tuhan, ia tidak akan lagi berjalan-jalan berkeliling. Berbeda dengan Yesus, karena Yesus mempunyai visi dan misi yang kedepannya jauh. Yesus merindukan agar setiap murid-muridnya dilengkapi dengan kuasa Allah. Karena itu dia harus datang kepada mereka, dan dia harus menyatakan kepada mereka bahwa dia benar telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan dia adalah Allah. Bumi tidak bisa menahan tubuh Yesus. Dia adalah Allah, dan berita kebangkitannya, berita keselamatannya, berita kedatangannya kembali pada kali yang kedua harus disampaikan di muka bumi ini. Dan untuk itu Tuhan Yesus mulai mendatangi para murid-muridnya, agar murid-muridnya menjadi penginjil-penginjil yang memberitakan kabar kesukaan ini kepada dunia ini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau Yesus tidak datang kepada mereka, saya percaya, kita lihat aja contohnya dari pembacaan kita di Alkitab pagi hari ini, bahwa ada orang yang keluar dari Yerusalem, murid Yesus yang menuju ke Emmaus. Mereka tinggalkan Yerusalem, mereka tinggalkan situasi yang sangat menggoncangkan, situasi yang menurut mereka tidak aman saat itu, situasi yang mengerikan bagi mereka. Mereka tinggalkan situasi seperti itu. Mereka kembali ke kampung halaman mereka, mereka kembali ke asal mereka, karena mereka nggak melihat bahwa Yesus yang mereka harapkan menjadi raja bagi mereka, menjadi pemenang yang luar biasa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mereka akan menjadi orang yang kalah dalam perjalanan hidup. Mereka akan mengalami kekecewaan sampai akhir hidup mereka. Mereka berjalan pulang. Saya yakin di tengah perjalanan pembicaraan mereka, mereka akan berbicara, mana Yesus yang kita sembah itu? Mana Yesus yang kita percaya itu? Mana Yesus yang mereka bilang bangkit dari antara orang mati? Mereka pergi dengan, saya pikir mereka pergi dengan kekecewaan yang besar.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi saya akan memberitahukan kepada kita pada hari ini bahwa baiknya Tuhan itu luar biasa, bahwa kasihnya Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu tidak kalau mereka berdua itu lagi kecewa? Tuhan tahu nggak waktu murid-murid mengunci kamar di loteng Yerusalem mereka ketakutan. Waktu murid-murid mengunci kamar, pintu kamar mereka, dalam keadaan yang takut diserbu oleh perwira-perwira Romawi, tentara-tentara Romawi. Bahkan pada saat kelompok Maria ini, mereka datang mencari Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahu nggak mereka bahwa Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan menampakkan diri. Bahkan sampai Alkitab berkata, seorang murid yang bernama Thomas berkata, saya tidak akan percaya kalau tidak saya melihatnya sendiri, bahwa tangan Tuhan yang berlubang terpaku itu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kedua orang ini murid Yesus berjalan kembali ke kampung mereka. Mereka cerita dengan kecewa di tengah perjalanan. Tuhan tahu nggak keadaan mereka? Tuhan melihat situasi yang mereka alami. Tuhan tahu mereka putus asa. Tuhan tahu mereka kecewa. Tuhan tahu hati mereka susah. Tuhan tahu karena Tuhan yang bernama Yesus itu adalah roh yang berada di mana-mana, adalah kuasa yang tidak terbatas. Dan Tuhan melihat situasi yang sedang mereka alami. Lalu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, sekalipun mereka tidak mengenal Dia pada saat mereka bersama-sama berjalan sampai Yesus memecahkan roti di rumah mereka. Baru mereka tahu, oh inilah Yesus Tuhan kami. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat, saya pikir kalau mengenai suasana dan situasi tidak berbeda dengan situasi yang sekarang ada. Hanya berbeda sekarang ini orang mengalami ketakutan yang luar biasa dengan penyakit yang sedang dialami di dunia ini. Orang takut, orang ngeri, orang gentar, membuat situasi berubah begitu rupa sehingga banyak orang-orang mengalami masa-masa yang penuh dengan kesulitan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, tidak ada yang tidak takut di tengah-tengah dunia yang sedang kita alami ini. Tapi saya mau katakan bahwa situasi pasti akan berlalu. Dan Yesus Tuhan yang kita sembah, Dia tidak akan pernah berhenti. Dia pendengar doa setiap orang yang berdoa. Dia akan turun tangan di tengah-tengah orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saya percaya juga bahwa Tuhan akan turun tangan dalam keluarga-keluarga GSI, anak-anak Tuhan yang berharap akan Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun kita tidak berjumpa muka dengan muka, tapi saya percaya bahwa Allah yang mengunjungi kedua orang yang berjalan ke Emmaus, Allah itu juga akan melawat setiap keluarga, setiap hati saat ini, setiap kekecewaan saat ini, setiap sakit dan kesusahan saat ini. Mari kita buka hati kita. Mari kita jangan pernah berhenti menyanyi buat Tuhan. Mari kita jangan pernah berhenti berdoa. Mari kita jangan pernah berhenti membaca firman Allah. Mari kita melibatkan Tuhan di dalam segala yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, tapi Dia adalah Allah Yehova yang luar biasa, Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi, dan Allah yang memelihara setiap manusia. Dan saya percaya, dan ketika saya memperhatikan satu persatu dari seluruh jemaat yang di bawah pimpinan pengembalaan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak melihat ada jemaat yang mengalami hal-hal yang sangat mengerikan, mati karena COVID. Saya tidak melihat itu, tapi saya melihat Tuhan memelihara dengan dahsyat sampai hari ini semua jemaat sehat. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, biar kita sabar menanti waktunya Tuhan. Karena segala sesuatu Alkitab berkata ada waktunya. Ada waktunya Tuhan melawat negeri kita. Ada waktunya badai ini Tuhan halaukan dari tengah-tengah kita. Karena firman Allah pernah berkata, ketika Tuhan menghardik
angin ribut yang berada di Galilea, dan itu juga akan terjadi di tengah-tengah kita. Kuatkan doa kita, kuatkan iman kita untuk memandang kepada Yesus yang mengasihi kita. Saya percaya badai ini akan berlalu, seluruh orang percaya akan diberkati, bahkan negeri ini diberkati karena orang-orang yang setia di dalam Tuhan Yesus. Biarlah firman ini memberkati saudara sekalian, menguatkan saudara. Kalau hari ini kita mengalami kekacauan, kegelisahan dan sebagainya, percayalah bahwa tangan Tuhan tidak pernah singkat, akan menolong setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan memberkati pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang diberitakan pada pagi hari ini. Kami yakin bahwa kami punya Allah yang tidak pernah berubah, yang bernama Yesus. Bukan hanya Tuhan memperhatikan kesembuhan jasmani, berkat jasmani, tapi Tuhan juga memperhatikan hati-hati kami. Jiwa kami kuatkan Tuhan, agar kami tetap tegar dalam menghadapi situasi yang buruk sekalipun yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Kekuatan itu tidak akan luntur dari kami, tapi kekuatan ini terus menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan. Hamba berdoa biar firman-Mu termaterai dalam hidup mereka, dan firman-Mu menjadi rema bagi mereka, sehingga jemaat-Mu kuat di dalam Tuhan, menantikan waktu Tuhan menjamah, menolong dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan mereka. Hamba berdoa buat mereka yang susah, hiburkanlah mereka Tuhan. Hamba berdoa buat mereka yang mengalami kekurangan, berkati mereka dengan cara Tuhan yang tidak terpikirkan oleh kami sekalian. Usaha-usaha yang mulai goncang, keadaan ekonomi mulai mengerikan, tapi kami percaya badai ini akan berlalu dan Tuhan akan turun tangan membantu. Dan kami akan bersorak-sorai seperti Mazmur katakan, kami akan bersorak-sorai karena Engkau baik bagi kami. Terjadilah itu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kami tetap kuat di dalamnya. Teguhkan dan kuatkan hati anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima bagian firman-Mu. Kami telah menerima puji-pujian yang dinaikkan dengan sangat sederhana. Tapi kami yakin setiap orang yang membuka hati untuk ibadah online kami yang sederhana ini akan diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Para pelayan-pelayan yang setia mendampingi hamba-Mu sebagai hamba Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Dan jadikan mereka orang-orang pemenang yang berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu yang sudah kami terima ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ini menjadi rema bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk minggu yang akan datang. Adalah minggu pertama di mana kami harus mengambil persekutuan roh dan jiwa kami di dalam perjamuan Tuhan yang sangat kudus. Sepanjang minggu ini Tuhan kuduskan kami. Biar kami tetap berdiri pada kebenaran Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya. Beri kesehatan dan kekuatan kepada kami semua ya Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan melihat situasi yang sangat menyedihkan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa tangan Tuhan terulur untuk memberkati bangsa ini. Karena doa-doa orang benar ada di dalamnya. Berkati negeri kami yang kami kasihi Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit yang sedang dialami oleh bangsa ini. Singkirkan di dalam nama Yesus. Agar bangsa kami tahu bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa baiknya bagi kami. Kami juga berdoa buat gereja di seluruh dunia yang juga mungkin ada mengalami masa-masa yang sangat sulit. Kami berdoa Tuhan kuatkan mereka, Tuhan teguhkan mereka, Tuhan juga menolong melewatkan badai dari tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ini. Kami percaya kuasa COVID akan Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Dan dunia akan melihat kemuliaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah bangsa kami. Lebih dari itu Tuhan,
Persiapkan jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menanti hari yang besar di mana Kristus akan kembali dan akan mengangkat semua orang percaya yang mengasihi Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati firman-Mu bagi seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, karena Tuhan menyinari engkau dengan kuasa-Nya, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, memberkati kesehatanmu, memberikan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang berada di kebaktian online, kalau saudara mau memberikan persembahan, nanti akan diwartakan oleh saudara Rina dengan nomor rekeningnya. Tuhan Yesus memberkati.